Exmonsol, Usan, dan seluruh penonton di channel ini, terima kasih telah setia menonton video dari kami. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Kritik, saran, maupun request bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan tokoh utama yang merupakan seorang agen FBI bernama Brandon Beckett yang sedang memata-matai aktivitas atasannya bersama Harvey yang sedang bersama aktivis perempuan bernama Laura. Brandon merupakan agen FBI yang memiliki skill spesifik dalam menggunakan sniper. Operasi yang dilakukan Brandon kali ini bukan merupakan operasi resmi dari kesatuannya, melainkan operasi rahasia yang dijalankan bersama temannya yang bernama Zero, yang juga merupakan agen FBI. Zero mendapatkan informasi bahwa Laura Lake, yang dikenal sebagai aktivis yang sering memperjuangkan perlindungan perempuan dari praktik kekerasan dan perdagangan manusia ini, ternyata tidak lebih baik dari limbah-limbah pabrik yang mana di luar pengetahuan banyak orang. Dia tega menjalankan bisnis ilegal perdagangan manusia dengan memanfaatkan gadis-gadis muda demi keuntungannya pribadi. Kecurigaan Brandon semakin menguat ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, si Harvey ini kelihatan begitu akrab dengan Laura dengan membiarkannya begitu saja. Hingga pada suatu momen, Brandon nekat menangkap Harvey yang sudah jelas ini merupakan pelanggaran. Ingat, ini bukan Harvey yang nilainya ratusan triliun itu ya. Di tempat lain, kita diperlihatkan anak buah Laura yang bernama Dex, yang sedang menjalankan live streaming wanita dewasa, mendapatkan informasi dari Laura bahwa FBI akan menggerebek tempat tersebut 15 menit lagi. Laura pun menugaskan anak buahnya untuk membunuh semua gadis yang ada di situ sebelum petugas FBI datang. Salah satu anak buah Laura yang bernama Simon telah jatuh cinta pada salah satu gadis bernama Mary Jane, memutuskan untuk menyelamatkannya dengan membantunya keluar dari tempat itu sebelum dia bunuh. Sorry, there's no time to explain. My number's in the pocket. Call me when you're somewhere safe. Just run, run. Don't look back. Go, go. Setelah kelompok Dex menyiapkan senjata dan menempati posisi masing-masing, mereka mulai melumpuhkan para wanita-wanita itu untuk menghilangkan saksi dari praktik kriminal yang mereka lakukan. Beberapa gadis mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada yang selamat dari rentetan peluru. Setelah semua gadis tewas, Dex yang sadar bahwa salah satu gadis telah menghilang pun bergegas mencari gadis itu di semua ruangan, hingga salah satu dari mereka dapat melumpuhkan wanita yang dimaksud tanpa mereka ketahui. Masih ada satu korban yang selamat, yaitu Mary Jane. Setelah anak buah Laura menghabisi para saksi dan pergi, pasukan khusus FBI yang dikomandoi Zero telah tiba dan menemukan bahwa gadis di area tersebut telah dibunuh. Kecurigaan Zero makin mengerucut bahwa ada anggota FBI yang terlibat dengan membocorkan operasi penggerebekan ini. Keesokan harinya, di kantor, Wakil Ketua FBI Gabriel Stone menatar Brandon yang telah menangkap Harvey tanpa surat perintah, ditambah lagi penyelidikan dan operasi penangkapan Brandon semalam tidak didasari bukti yang kuat. Brandon pun membantah mentah-mentah pernyataan Gabriel. Dia menjelaskan bahwa Harvey telah bekerja sama dengan Laura Lake untuk menjalankan bisnis haramnya. Terbukti Harvey telah membocorkan rencana FBI yang akan mengepung markasnya sehingga mereka pergi sebelum FBI datang. Brandon kembali meyakinkannya bahwa Laura telah menyelundupkan gadis-gadis muda ke London melalui perbatasan dengan bantuan Harvey sebagai kepala patroli perbatasan Amerika. Di tengah penjelasan Brandon, Harvey datang
datang ke kantor Gabriel untuk membebas tugaskan Brandon dan menjelaskan apa yang terjadi semalam. Bahwa Harvey hanya mencoba mendekati Laura untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang bisnis ilegalnya. Harvey juga memberi kabar atas ditemukannya Laura dalam kondisi tidak bernyawa karena bunuh diri, yang diduga karena frustasi karena akhir-akhir ini dia menjadi incaran FBI. I'll send that report. He's full of shit, sir. I'm sure he is. Sementara itu, di markas Dex, dia baru saja mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa gadis yang bernama Mary Jane kabur dan saat ini berada di kantor polisi dan agen FBI akan menjemputnya dalam beberapa saat. Mengetahui hal ini, Dex memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi ke kantor polisi untuk mengeksekusi gadis tersebut sebelum agen FBI menjemput. Tiba di gedung seberang kantor polisi, mereka pun mulai membidik Mary Jane. Akan tetapi situasi tidak begitu memihak mereka karena pada waktu yang bersamaan, agen FBI yang tidak lain adalah Zero datang untuk menjemput gadis tersebut. It doesn't matter how, but if any of these guys look familiar at all, you tell me, okay? Zero tidak tahu bahwa dia dipecat Harvey membuat dia tidak bisa membawa Mary Jane keluar dari kantor tersebut. Cekcok antara Zero dan polisi lokal pun tak terhindarkan. Dan dari momen itulah, anak buah Laura mencoba mengeksekusi Mary. Akan tetapi... Di sebuah taman, Gabriel menemui Brandon untuk berbicara dari hati ke hati bahwa sebetulnya dia percaya pada semua yang Brandon katakan sebelumnya. Akan tetapi, dia tidak ingin melibatkan Brandon dalam masalah yang lebih besar, karena beberapa agen FBI lain sebelumnya telah mencoba untuk menangkap Harvey. Tapi Harvey selalu dibebaskan dari semua tuduhan tersebut dengan menggunakan uang dan kekuasaannya. Oleh karenanya, Gabriel ingin meminta Brandon dan Zero untuk mengumpulkan bukti yang lebih banyak dan akurat dengan harapan Harvey dapat ditangkap dan tidak dapat mengelak lagi dari kasus hukum yang menjeratnya. Setelah gagal membunuh Mary, mereka pun melamporkan kejadian ini kepada Dex. Mendengar hal yang kurang menggembirakan tersebut, Dex tantrum tak terkendali. Ada kemungkinan Mary Jane bisa saja membocorkan informasi tentang kelompok Laura Lake. Untuk mengamankan diri, Zero dan Mary memutuskan untuk menginap di temannya yang juga seorang pensiunan anggota FBI. Di sana juga Zero bertemu dengan Brandon yang juga sudah dinonaktifkan dari FBI. Tidak memiliki sumber daya sebagai anggota FBI membuat mereka kebingungan dalam mengungkap keterlibatan Harvey. Akan tetapi, Zero berencana ke Michigan untuk meminta bantuan teman lamanya yang bernama Lady Death, atau kita sebut aja LD ya, yang besar kemungkinan dapat membantu mereka menyelesaikan kasus ini. We can't stay here much longer regardless of how much Sydney wants us to. Our resources. So you do know where she is. I thought we were friends. Sesampai di Michigan, mereka memutuskan untuk mencari LD dengan menyisir kafe dan restoran. Karena menurut informasi terakhir, beliau menyamar menjadi pelayan restoran, hingga pada akhirnya Brandon diarahkan oleh rekan LD yang bernama Pete ke suatu tempat untuk bertemu dengannya.
Bukan beramah tamah, Brandon malah mendapatkan pukulan dan tendangan akrobatik dari LD. Brandon pun nampak sulit mengimbangi manuver-manuver LD. Walaupun di saat terakhir, Brandon sempat membanting ke tong sampah tepat sebelum Zero dan Mary datang untuk memisahkan perkelahian mereka. Hal ini cukup tidak adil untuk tong sampah ya. Kenapa sudah sampah tapi masih saja dilempar-lempar. Di apartemen LD, Zero mengutarakan maksud kedatangannya, yang mana mereka sedang melakukan misi penangkapan seorang mafia perdagangan manusia, yaitu Laura Lake, yang berafiliasi dengan Harvey yang merupakan petinggi FBI. Mary Jane menambahkan bahwa gadis yang diselundupkan adalah gadis-gadis panti asuhan yang dijanjikan Laura akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Akan tetapi, pada kenyataannya, mereka dipekerjakan tidak layak oleh Laura. Mendengar cerita tersebut, LD pun memutuskan untuk bergabung ke dalam misi dengan mengajak temannya yaitu Pete. Zero meminta Mary untuk menghubungi Simon yang telah membantunya melarikan diri. Sementara Brandon meminta tolong Pete untuk mencari informasi tentang Laura Lake karena Brandon yakin bahwa Laura ini memalsukan kematiannya demi bisa lolos dari jeratan hukum. That's not really a thing. Why would he show you a lower resolution on purpose? All right, intelligence, Pete. Yes. Di sisi lain, kini Dex telah mengetahui bahwa Simon yang membebaskan Mary Jane, yang mana anak buah Dex yang lain mendapatkan informasi bahwa ada panggilan masuk dari ponsel Simon yang telah diselidiki. Panggilan tersebut dari Mary Jane. Dex pun memanfaatkan situasi ini dengan memerintahkan Simon membuat janji pertemuan dengan Mary Jane di suatu tempat, yang kemudian Dex akan membunuh Mary Jane di lokasi tersebut. Giving you a chance to redeem yourself on this, okay? Do I look like I'm in charge? I answer. Sementara itu, Gabriel mendapatkan dokumen rahasia tentang Laura yang membuat dia mulai bergerak untuk menangani kasus ini, yang mana Gabriel lalu menemui Harvey di sebuah kafe untuk memberitahukan bahwa dirinya mengetahui Harvey telah memalsukan kematian Laura dengan membuat laporan TKP palsu untuk melindungi Laura dari FBI. Seolah tak mampu menahan kemarahan, Gabriel pun menebar ancaman kepada Harvey bahwa dirinya akan menyelesaikan kasus ini tepat sebelum Gabriel pensiun. I'll be interested to see how that goes. Better yet, I might stick around long enough to do it myself. The nice thing about retirement, Harvey, is I don't have to look the other way. I've got nothing to lose. Singkat cerita, Mary menerima pesan bahwa Simon ingin menemuinya di sebuah kafe di pusat kota 30 menit ke depan. Mendengar hal tersebut, mereka memiliki firasat bahwa ini merupakan pancingan untuk membunuh Mary. Oleh karena itu, mereka merencanakan untuk mengawal dan melindungi Mary saat pertemuan tersebut dengan LD mengawasi Mary dari jarak dekat, sedangkan Brandon menggunakan sniper untuk mengawasi sekitar dari apartemen LD. Dex yang sudah ada di lokasi kemudian memerintahkan anak buahnya bersiap dengan snipernya di atap gedung. Sementara Simon kembali menghubungi Mary untuk memastikan kedatangannya yang berakhir dengan dia harus kehilangan nyawa. Okay, here's the plan. If she does anything fishy, you shoot. Ketika Jane dan LD tiba di kafe, mereka terlihat bingung karena Simon tak kunjung datang tanpa mengetahui bahwa di depan Mary kini sudah ada utusan Dex yang siap membunuh Mary dari jarak dekat. Sementara Brandon dan Bang Sniper menuju lokasi musuh, mereka menggunakan teleskop sniper yang mana mereka tidak menemukan satu sama lain,
tanpa mereka sadari, dua penembak jitu itu sedang mengintai dari gedung yang sama. Tiba-tiba, tembakan mulai terdengar dan kekacauan terjadi. Mary segera berlari ke tempat yang aman, sementara LD bertarung melawan anak buah Dex yang berada di situ. Dex yang kesal dengan tembakan bang sniper yang selalu meleset, memutuskan untuk turun dan membunuh Mary secara langsung. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, Zero yang telah mengetahui posisi sniper musuh di atas, berniat pergi ke atas gedung untuk mengeksekusinya. Berpapasan di lift membuat pertarungan Dex dan Zero tidak terelakkan. Tubuh gempal dengan balutan otot yang dimiliki kedua orang ini membuat pertarungan terlihat seimbang. Namun, Zero dapat mengakhiri duel ikonik di lift ini dengan tembakan-tembakan Zero yang persis menuju leher Dex. Di sisi lain, LD yang masih bertarung dengan anak buah Dex diuntungkan dengan datangnya polisi yang membuat posisi anak buah Dex terpojok. Tak berminat dengan program makan gratis di penjara, anak buah Dex mencoba menyandra seorang wanita hingga tensi di sana mereda setelah anak buah Dex ditumbangkan oleh Brandon dan snipernya. Kembali berkumpul di apartemen, Zero mendapatkan ponsel dari mendiang Dex yang mana mereka pun meminta bantuan Pete untuk meretas ponsel milik Dex. Dari ponsel tersebut, mereka menemukan informasi bahwa akan ada kontainer yang berisi gadis selundupan datang beberapa hari lagi di pelabuhan Philadelphia. Yang mana setelah mengetahui informasi tersebut, Brandon dan yang lainnya segera melakukan persiapan lalu bergerak menuju pelabuhan Philadelphia. Di pelabuhan, kelompok Dex ternyata sudah ada di lokasi tersebut untuk menjemput gadis selundupan. Akan tetapi, yang mereka tidak ketahui, mereka sedang diintai oleh kelompok Brandon dengan LD yang sudah maju terlebih dahulu untuk menghabisi musuh secara senyap. Sementara itu, Gabriel menyelinap ke rumah Harvey untuk mencari semua bukti yang dapat membuktikan semua kejahatan yang dilakukan Harvey, yang mana Gabriel akhirnya menemukan dokumen identitas dan paspor palsu dengan foto Laura yang dapat membuat Laura terhindar dari kasus hukum. Akibat tindakan Harvey yang melanggar hukum diketahui Gabriel, Harvey mau tidak mau harus membunuh Gabriel saat itu juga. Harvey yang bersenjatakan pistol terus mencari Gabriel yang bersembunyi. Ruangan hingga kolong tempat tidur pun Harvey periksa demi bisa membunuh Gabriel. Akan tetapi Gabriel yang lebih cerdik dalam bersembunyi dapat mengalahkan Harvey dengan mendaratkan stik kasti tepat di kepalanya. Sementara itu di pelabuhan, keberadaan LD kini telah diketahui oleh kelompok musuh. Melihat kondisi tersebut, Zero memutuskan untuk turun membantu LD, akan tetapi dari situ pihak musuh akan dapat mengetahui posisi Brandon. Salah satu anggota kelompok Dex pun memutuskan naik untuk menghajar Brandon, sementara bang sniper menempatkan diri di sebuah kapal dan bersiap menembak Brandon apabila temannya terpojok. Melihat situasi Brandon yang tengah dihajar dan dihujani peluru dari bang sniper, Zero pun berusaha mencari keberadaan sniper musuh menggunakan senjata milik Brandon.
Dengan otodidak, dia mengoperasikan sniper tersebut hingga dia menemukan keberadaan sniper musuh, lalu tanpa ragu sedikit pun, Zero menarik pelatuk senjatanya hingga sang sniper musuh pun tumbang. Setelah semua anggota kelompok Dex dapat diamankan, mereka menghubungi polisi dan pihak berwenang untuk membawa gadis-gadis tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Beberapa saat kemudian, Brandon mendapat telepon dari Gabriel bahwa kemungkinan besar Laura berada di dalam kontainer yang saat ini dievakuasi. Mendengar hal tersebut, Brandon bergegas menyusul ambulans yang membawa gadis-gadis tersebut. Namun naas, setelah berhasil menyusul ambulans tersebut, seluruh manusia di dalam ambulans tersebut sudah ditumbangkan oleh Laura. Shit. She's looking far in front. Let's go. Berhasil kabur dari ambulans, Laura pun meminta tumpangan ke salah satu mobil yang melintasi jalan tersebut untuk segera meninggalkan kota. Namun, tanpa disadarinya, orang yang memberi tumpangan adalah Mary. Melihat Laura di depan matanya membuat Mary memanfaatkan kesempatan itu untuk menumbangkan Laura dan meninggalkannya begitu saja di jalan protokol. Dan film pun selesai. Hasanah yang bisa kita ambil dari film ini yakni kebenaran seringkali harus melewati jalur terjal dan tikungan tajam. Tapi percayalah, selepas tikungan tajam terlewati, kita akan menemukan bukit indah yang pantas kita nikmati. Sekian video kali ini, Biru dan segenap kru undur diri. Bye!